Az-Zaitun ini adalah pesantren yang merekrut NII KW 9, pesantren yang merekrut orang-orang untuk menjadi separatis, untuk membuat orang-orang mengkafirkan semua di luar golongannya, di luar kelompoknya. Lu kafir, dan mereka semua orang-orang itu secara berkala masuk ke kampung-kampung, masuk ke kota-kota untuk merekrut anggota, untuk merekrut jamaah, untuk diambil uangnya. Sesungguhnya kalau perkembangan di masyarakat, kami tidak terlalu fokus mendengarnya karena kami sibuk dalam kehidupan pendidikan. Namun bila perkembangan di masyarakat itu dihubung kaitkan dengan Az-Zaitun, maka itu kita ingin tahu yang kaitan mana. Yang sepanjang sejarah berdirinya itu penuh sekali dengan polemik, penuh dengan keanehan-keanehan, dan penuh sekali dengan konflik-konflik. Sesungguhnya kita sedang mempraktekkan apa yang kita pahami dari Al-Quran. Yakni Al-Quran itu hakikatnya adalah yang diucapkan oleh Rasulullah dari wahyu yang diterima oleh Rasulullah. Wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa menemukan bahwa dia itu pernah tersandung berkali-kali kasus pencabulan yang dilakukan oleh pimpinan-pimpinannya terhadap santriwati-santriwatinya. Kemudian kita juga mengenal mereka itu sebagai kelompok jamaah takfiri yang suka mengkafir-kafirkan di kelompok pihak lain gitu. Nah, sehingga dalam praktek kami menyampaikan itu diungkapkan seperti begini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim. Jadi tidak ada kaitan menafikan siapa kepada siapa. Mereka juga adalah kelompok yang diduga telah melakukan sejumlah kekerasan, termasuk juga aksi terorisme dan separatisme, pemberontakan terhadap wilayah NKRI dan lain sebagainya. Ada banyak sekali cerita-cerita yang hampir setiap tahun selalu merundung pesantren ini. Yang mengatakan menyimpang dan sesat, kalau itu tadi sasarannya, ya seperti tadi jawabannya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim. Tetapi uniknya hampir tidak ada kasus-kasus yang dimaksud itu yang selesai di pengadilan. Tidak ada tuntutan, tidak ada apa. Sedikit sekali. Kenapa bisa seperti itu? Baraya harus kaget karena walaupun pesantren ini jarang dikenal dan jarang diliput media, tetapi backing-backingnya, orang-orang di belakangnya itu sangat kuat. Hak perempuan itu harus diberikan. Jadi berdampingan. Nanti Anda bisa memotret tempat yang di sini. Bagaimana posisi wanita, bagaimana posisi pria. Jadi mensejajarkan. Karena memang harus begitu. Al-muslimun wal muslimat, al-mu'minun wal mu'minat. Tidak pernah dibelakangkan. Bayangkan saja, B.J. Habibie itu adalah orang yang meresmikannya. Ibu Tutut, Ibu Cendana itu, beliau yang pertama kali meletakkan batu pertamanya. Kemudian ada sejumlah politisi-politisi yang hilir mudik ke sana, termasuk juga perwira-perwira tinggi angkatan bersenjata di Indonesia. Kalau kita mengikuti publik, tidak bisa kita menjalankan keyakinan kita. Itu yang kita baca dari Al-Quran. Jadi dari Hendro Priyono, kemudian ada yang mengatakan Pak Wiranto, termasuk juga SBY dan sebagainya. Kemudian Anas Urbaningrum, Akbar Tanjung, dan politisi-politisi besar itu semuanya melindunginya. Hari Kamis, jam 8 malam, tim investigasi itu datang kemari, mengantar surat. Nah, surat undangan. Jam 13.30 diundang ke Gedung Sate. Di awal tahun 2000-an ada salah seorang santriwati dari Az-Zaitun yang memutuskan pulang kampung untuk sementara ke keluarganya.
Keluarganya mengira bahwa sikap anak ini menjadi agak lain, agak berbeda, agak menjauh dan tidak seriang seperti sebelumnya, sebelum masuk ke Az-Zaitun. Tapi mereka mengira bahwa kepulangan itulah yang menyebabkan ini tidak berlaku seperti seharusnya. Jadi mungkin ini kelelahan atau mungkin ini kebingungan karena sudah 3 tahun ada di Az-Zaitun. Jadi mereka tolerir saja itu. Disepakati. Nah itulah hasilnya. Kesepakatan tabayun itu dilaksanakan di kampus Az-Zaitun atau di Ma'had Az-Zaitun. Kami tunggu sampai petang tadi belum ada beritanya. Tetapi ada sebuah tragedi di hari berikutnya, keesokan harinya. Jadi si anak itu, yang perempuan itu, dia celingukan, bingung gitu. Kemudian bertanya kepada ibunya, "Ibu lihat baju-baju saya enggak?" Kemudian si ibu ya seperti biasa saja bilang, "Barusan ibu cuci, karena kan udah kotor," gitu. Nah si santriwati itu mendadak merah padam wajahnya, kemudian membentak ibunya, "Ibu berani-beraninya megang baju saya, kenapa bisa seperti itu? Ibu kan masih kafir, masih najis. Kok baju saya dinajisin sama ibu? Mana bajunya?" Diambillah bajunya yang ada di cucian itu, kemudian dibakar, gara-gara ibunya itu katanya masih kafir, masih najis. Oh enggak ada gesekan, enggak ada apa. Bukan melarang, tidak mau saja gitu. Alasannya apa sih? Oh pakai alasan, karena dia sudah menjustifikasi kita sebagai sesat, sebagai komunis. Kok baru tabayun? Kemudian si anak itu mengatakan bahwa wilayah muslim seluruhnya itu harus ada di bawah sebuah negara. Siapapun yang ada di bawah negara Islam yang menjalankan syariat Islam, maka dia muslim, dan siapapun yang ada di luar negara Islam, negara togut seperti Indonesia ini, maka semuanya adalah kafir. Si ibu nangis, si ibu panik, ngomong ke ayahnya, si ayahnya langsung nyari bantuan, dan cerita ini sampailah ke Pak Atian Ali Dai. Seorang dai yang sangat keras, sangat tegas kalau urusannya adalah kemungkaran dan kesesatan. Al-Zaitun diresmikan mendiang Presiden RI ketiga B.J. Habibie pada 1999. Namun saat itu ponpes itu masih bernama Induk YPI, Yayasan Pesantren Indonesia. Al-Zaitun belakangan disorot luar biasa karena ajaran-ajarannya yang menyimpang. Trigger pertama adalah siaran sholat Id pada momen Idul Fitri Lebaran kemarin yang tidak biasa. Namun pada momen itu, dugaan sesat belum kentara, meski pada kenyataannya praktik ajaran belok dari Islam sesungguhnya ini sudah lama terjadi. Sosok Panji Gumilang tak lepas dari Al-Zaitun. Baru-baru ini ia juga bikin Luki Hakim bengong karena harus bersenandung salam Yahudi di depan santri dan tamu undangan. Artis yang juga Wabub Indramayu itu datang atas undangan ponpes yang memang yayasannya berdiri di tanah wilayahnya. Perlu diketahui, Al-Zaitun memang disinyalir adalah NII KW 9. NII atau Negara Islam Indonesia sudah eksis di Indonesia sejak 1991. Gerakannya terdeteksi di Banten. Menurut data, ada 14 juta orang pengikut aktif yang bersedia mengumpulkan dana. Konon dana itu bahkan mencapai 800 miliar rupiah. Dari situlah, Al-Zaitun memperoleh sokongan dana untuk membangun kekaisaran Islam versinya sampai masa kini. Namun perlu diluruskan, dugaan NII KW 9 ini tidak berkaitan dengan NII yang pernah diproklamirkan oleh SM Kartosuwiryo di era kemerdekaan. Menurut tim Insert Live menyitir dari pendapat pribadi editor, Al-Zaitun memang sesat, kesimpulan kata menyimpang adalah kata yang lebih halus yang dipilih MUI saja. Sebelumnya, tim Insert mewawancarai alumnus Al-Zaitun di tingkat SMP, namun memilih pendidikan di luar Al-Zaitun setelah lulus SMP. Meski tidak terlalu lama di Al-Zaitun, SA mengaku memang cintanya kepada ponpes tidak goyah. Yang menarik bagi saya, SA dengan lugas menyebut memang naik haji bisa dilakukan di Indramayu tanpa jauh-jauh ke Mekah. Mereka juga punya kitab pedoman setelah Quran, yakni kitab di bawah bendera revolusi. Meski bukanlah mereka anut sebagai kitab suci, namun sebagai kitab pedoman cinta negara. Waktu kecil, Syekh ketemu Soekarno, dari situ dia kayak melihat Soekarno menjadi role model. Jelas SA secara eksklusif kepada Insert Live. Kalau salam itu bentuk toleransi, tambah SA. Yang agak sedikit mengernyitkan dahi adalah soal Indonesia disebutkan bisa menggantikan tanah suci Mekah. Dengan demikian naik haji bisa dilakukan di Indramayu. Iya, muterin haji bisa di dalam, itu sudah cuma orang dalam yang boleh tahu. Terang SA. Soal naik haji dan klaim tanah suci itu, Panji Gumilang di video ceramahnya dulu memang sudah menghebohkan publik.
Pernyataannya dalam tausiah di hadapan santri itu seolah membetulkan kesaksian narasumber yang kami wawancarai. Kontroversi lain adalah soal azan yang menghadap shaf sholat dan membelakangi Ka'bah. Tentu saja, hal ini tak luput jadi pembicaraan. Al Zaitun sepertinya akan melalui masa-masa dikepung masa. Masa terus-menerus menggeruduk Al Zaitun. Mereka menuntut agar para santri dan Panji Gumilang bertobat ke jalan Islam yang sesungguhnya. Belum lagi hangatnya berita Gubernur Jabar Ridwan Kamil baru saja mengungkapkan dugaan aliran dana miliaran dari Kemenak kepada Al Zaitun. Meski membuat tim investigasi untuk menelusuri Al Zaitun, Ridwan Kamil menegaskan tak punya wewenang penuh membubarkan ponpes terbesar di Asia Tenggara ini. Ia menyebut bahwa Kementerian Agama yang berhak membubarkan yayasan tersebut.